Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Ngalamun Channel. Kali ini saya bakal nge-review atau ngebahas filmnya The Series. Film ini film dari Cina yang berjudul The Avatar King. Film ini menceritakan tentang seorang pro player yang dipecat atau meninggalkan timnya. Tim ini yaitu yang telah didirikannya selama 10 tahun. Dia yang bernama Yeq. Walaupun sebagai salah satu tim profesional, dia dipaksa keluar dari timnya. Dan dia terpaksa harus kerja di warnet. Tanpa basa-basi langsung aja kita ke filmnya. Let's go, Mamang. Scan pertama diperlihatkan sebuah turnamen besar yang sedang naik daun beberapa tahun akhir ini di Cina yang berjudul Glory. Dari beberapa tim e-sport yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang merah, Blue Rain yang biru, Tiny Herd yang hijau, dan juga Tyranny. Yang sedang bertanding adalah Excellent Era versus Tiny Herd. Masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama, dan 1 pemain cadangan. Dan perkenalkan karakter utama film ini yaitu Yeq, yaitu Kapten Excellent Era yang mengantarkan Excellent Era juara 3 kali berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker. Ia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui oleh publik. Tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Tim Excellent Era sangat berpengalaman melawan Tiny Herd. Mereka mengacak-ngacak formasi tim Tiny Herd. Di saat yang sama, seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Sumu Chang, dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk. Merasa tertekan, tim Tiny Herd menggunakan strateginya. Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang. Di sini Yeq, Kapten Excellent Era, sudah mencurigai dengan taktik dan memerintahkan anggota timnya agar waspada. Namun salah satu anggota timnya, Yang Sangyan, masuk ke dalam perangkap. Tentu saja anggota orang Yang Sangyan tadi langsung dikeroyok sama tim Tiny Herd. Dan keadaan pun langsung berbalik. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5 orang. Merasa sudah di atas angin, marksman Tiny Herd mengincar Kapten Yeq, malah ketembak oleh marksman Excellent Era. Jadi 4 lawan 4, Excellent Era lalu menggunakan strategi awal tadi. Dan di menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh. Dan akhirnya mereka menang dengan skor 4-3. Dan seperti biasa, Yeq tidak menghadiri acara jumpa pers. Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis e-sport. Di sini komisaris utama tidak menyukai kebiasaan Yeq karena tidak mau tampil di depan publik, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Yang belum tahu komisaris di sini yang punya modal atau investornya. Lalu dia menyuruh Tao untuk mengganti Yeq dengan seorang yang lebih bisa diandalkan. Lalu Yeq diperkenalkan oleh calon penggantinya yang bernama Sun Xiang. Dia adalah seorang pro player. Dia sangat berbakat tapi belum berpengalaman. Masih pemula jadi masih sombong. Awalnya mereka menyuruh Yeq untuk mengajarinya agar dia menggantikan Yeq kelak. Namun pandangan pertama udah gak enak, Yeq untuk memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Dia juga memberikan akun yang dia rawat 10 tahun. Di sini saya sebagai penonton juga agak kesal ya. Kenapa akun yang udah dirawat dia 10 tahun, dia malah kasih ke orang yang baru dia kenal. Lalu Yeq pergi meninggalkan GH Excellent Era. Karena merasa nggak punya tujuan, dia pergi ke sebuah Indomaret dan nggak sengaja bertemu dengan Sumu Chang. Di sini mereka sempat berbelanja bersama.
Dan saat akan balik ke GH, Yekyu tidak ikut masuk ke dalam. Dia bilang ke Sumu-chan kalau dia mengundurkan diri. Dan Sumu-chan sempat ingin pergi dengan Yekyu, namun Yekyu bilang berhenti. Di sini Yekyu bilang ke Sumu-chan untuk meneruskan perjalanan mereka. Namun kali ini mereka harus meneruskannya perjalanan mereka sendiri-sendiri. Untuk kalian ketahui, Yekyu dan Sumu-chan ini adalah sahabat dari kecil. Dan ada satu orang lagi, kakaknya Yekyu. Mereka memulai bermain game 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan legendnya Glory. Lalu secara kebetulan, dia di warnet ketemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajernya di Excellent Era. Kembali ke cerita, karena Yekyu gak punya tujuan dan dia pun mampir ke sebuah warnet di dekat GH-nya tadi, dia membuat sebuah akun baru yang bernama Lord Grimm. Di sini dia bertemu dengan banyak seorang pemula dan mengingatkan dia waktu pertama bermain Glory 10 tahun lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata kakaknya, sebuah senjata non-kelas yang dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di King. Namun penggunaannya harus menjadi non-kelas. Jadi di dalam game setelah mencapai level 20, para player bisa mengupgrade ke lebih tinggi untuk bisa mengambil jurus atau ulti mereka. Biasanya orang-orang gak sabaran mengambil job idaman mereka. Nah, namun Yekyu di sini tertarik untuk menjadi non-kelas yang menggunakan senjata milik kakaknya, yang dapat mengeluarkan skill dasar semua job yang diberikan dan diberi nama Umbrella. Kembali ke cerita, ternyata bos dari warnet tersebut juga sedang bermain Glory dan terlihat dia cukup noob dalam permainan itu. Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, fans berat. Di sini Yekyu mencoba membantu bos warnet itu yang bernama Guo. Namun Guo tidak menyadari kalau yang membantunya adalah Yekyu, pemain idolanya. Karena waktu di turnamen Yekyu selalu menggunakan masker. Melihat ada lowongan di situ, Yekyu melamar dengan menggunakan nama Yesyu. Yaitu Yesyu itu adalah kembarannya si Yekyu tadi ya. Pakai X Yekyu. Jadi dia nggak ketahuan dia pro player Glory. Lalu saat ditanya pengalaman kerja, tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ. Namun dalam keahliannya bermain game Glory, dia akhirnya diterima di warnet itu. Jadi Yekyu diberikan tempat tinggal, sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya di GH Excellent Era. Paginya Yekyu langsung mulai bekerja. Namun saat hal yang dia lakukan, dia selalu melakukannya kesalahan yang semakin besar dan akhirnya dia kerja tanpa mendapatkan gaji. Di scan lain, ada seorang wartawan yang juga fanatik terhadap Yekyu. Dia bersisi keras untuk mendapatkan informasi kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era, tim yang ia bangun selama 10 tahun. Namun karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam, dia mampir ke warnet yang Yekyu kerja di situ untuk bermain Glory. Secara kebetulan dia bertemu dengan Lord Grimm di dalam game itu dan bersama-sama berniat untuk mengalahkan bos. Namun karena pengalaman Yekyu, dia dapat melihat niat buruk seorang wartawan tadi untuk mendapatkan harta rampasan untuk dia sendiri. Jadi Yekyu tidak melakukan apa-apa sampai semua timnya mati.